Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Hidayatul Rahmawati dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan sebagai seorang calon guru yang menerapkan persepsi dan motivasi di dalam proses pembelajaran. Pertama-tama, apa sih persepsi itu? Ya, persepsi adalah menerima tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Biasanya, persepsi dilakukan pada awal pembelajaran atau sebelum pembelajaran dimulai. Contohnya, yang pertama yaitu mengucapkan salam. Yang kedua, menanyai kabar kepada peserta didik. Yang ketiga, mengawali doa pagi yang dipimpin oleh ketua kelas di kelas tersebut. Yang nomor 4 yaitu mengecek kehadiran peserta didik. Yang kelima, memberikan kuis atau pertanyaan tentang materi yang akan kita bahas pada pembelajaran tersebut. Dengan menerapkan persepsi ini, dapat membangkitkan minat dan perhatian terhadap suatu pengajaran kepada peserta didik. Baik, kita akan mempraktikkan sekarang ya. Yang pertama, mengucapkan salam kepada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kedua yaitu menanyai kabar kepada peserta didik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Dan bersyukur kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran dengan baik dan lancar. Amin. Yang ketiga yaitu mengawali doa pagi. Mas Reza tolong dipimpin doa paginya. Yang keempat yaitu mengecek kehadiran peserta didik. Oke, Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk di kelas ini? Nihil ya, alhamdulillah. Yang kelima, memberikan kuis atau pertanyaan. Nah, sebelum itu, Ibu mempunyai 2 soal kuis yang diberikan kepada kalian, dan jika ada yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Ibu, maka Ibu akan memberikan tambahan nilai sebagai reward untuk kalian. Nah, pertanyaannya yaitu, apa sih yang disebut dengan sistem ekonomi? Dan yang kedua, sebutkan macam-macam sistem ekonomi. Siapa yang bisa menjawab dari pertanyaan Ibu? Ternyata pada semangat-semangat ya hari ini. Ada banyak ternyata yang ingin menjawab dari pertanyaan dari Ibu. Oke, Mbak Rara silahkan. Apa sih sistem ekonomi dan apa macam-macam sistem ekonomi itu? Oke, betul sekali. Nah, jadi sistem ekonomi yaitu suatu cara untuk mengatur dan mengorganisir semua kegiatan ekonomi dalam masyarakat, baik dilakukan oleh pemerintah dan swasta berdasarkan prinsip tertentu. Sistem ekonomi dibagi 4 macam, yaitu ada sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, dan yang terakhir yaitu sistem ekonomi campuran. Dan Indonesia telah menerapkan sistem ekonomi campuran atau Pancasila. Nah, itulah kira-kira gambaran mengenai penerapan persepsi di dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu motivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Motivasi peserta didik adalah suatu dorongan dari diri peserta didik untuk mencapai tujuan belajar. Misalnya, pemahaman materi atau pengembangan belajar pada peserta didik tersebut. Dengan adanya motivasi, peserta didik akan senantiasa semangat untuk terus belajar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Nah, berikut ini saya akan memberikan contoh memotivasi peserta didik di dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu ada menjelaskan tujuan belajar, sehingga peserta didik akan lebih semangat dan lebih berusaha untuk mencapai tujuan belajar dengan baik. Yang kedua yaitu membentuk kelompok belajar, sehingga peserta didik akan
mengalami atau merasa bertanggung jawab atas tugas-tugas dari kelompok belajar tersebut. Yang ketiga yaitu memberikan reward atau hadiah sebagai motivasi dan penyemangat dalam proses pembelajaran. Yang keempat yaitu ada pujian, yaitu seperti pujian dalam rajin belajar, rajin mengerjakan PR, rajin melakukan piket-piket setiap minggunya. Dan yang kelima yaitu memberikan tugas menantang, sehingga peserta didik akan lebih semangat untuk memecahkan soal persoalan yang ibu berikan atau yang guru berikan. Yang keenam yaitu adalah menjadikan kelas kondusif, aman, dan nyaman, sehingga peserta didik merasa aman dan tidak terganggu. Yang ketujuh yaitu menciptakan pembelajaran yang aktif dan kreatif sehingga peserta didik akan terbangun dan terpancing dalam proses pembelajaran menjadi aktif dalam diskusi. Yang terakhir yaitu memberikan solusi kepada peserta didik yang sedang mengalami kesulitan. Nah, itulah macam-macam contoh dan cara bagaimana memotivasi pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan demikian atas video dari saya. Apabila terdapat kesalahan yang tidak disengaja maupun disengaja, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.